Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Rusdah Hijriyati Hasanah dengan NIM 21234044, berasal dari program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai model-model komunikasi. Pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam materi ini yang pertama yaitu definisi model komunikasi, fungsi model komunikasi secara konseptual, dan model komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan pertama yaitu definisi model komunikasi. Model komunikasi merupakan gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa komunikasi merupakan sebuah proses di mana setiap fenomena menunjukkan perubahan yang berkelanjutan sepanjang waktu. Sehingga pada akhirnya proses komunikasi tersebut menjadi fenomena yang kompleks. Fenomena yang kompleks ini sulit untuk dipahami, sehingga dibutuhkan suatu model komunikasi yang dapat memperlihatkan hubungan antara elemen komunikasi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terkait dengan fungsi model komunikasi. Menurut Gordon Wiseman dan Larry Barker, model komunikasi itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu untuk melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan menemukan serta memperbaiki kemacetan dari komunikasi. Secara konseptual, model komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama model komunikasi linear, model komunikasi transaksional, dan model komunikasi interaksional. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu model komunikasi linear. Model komunikasi linear merupakan proses komunikasi yang dimulai oleh sumber yang mengirim pesan agar menimbulkan pengaruh pada penerima. Ciri khusus dari model linear ini adalah proses komunikasinya hanya berlangsung satu arah. Jadi penerima pesan dipengaruhi oleh sumber, sehingga yang berperan besar dalam model komunikasi ini adalah sumber atau komunikator. Selanjutnya yaitu model komunikasi transaksional. Jadi model komunikasi ini merupakan model komunikasi yang berlangsung secara dua arah, sehingga ada umpan balik yang terjadi antara pengirim dan penerima pesan. Selanjutnya yaitu model komunikasi interaksional. Jadi di dalam model ini, komunikasi dipandang sebagai konteks hubungan antara dua orang atau lebih, di mana arah pesannya berlangsung secara simultan atau secara terus-menerus, selama pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut saling mempengaruhi. Sekarang kita beralih pada model komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama kita akan membahas model komunikasi yang dikemukakan oleh Lasswell. Menurut Lasswell, persoalan komunikasi menyangkut 5 pertanyaan sederhana, yaitu who, say what, in which channel, to whom, and with what effect. Jadi model komunikasi klasik dari Lasswell ini menunjukkan bahwa pihak pengirim pesan atau komunikator pasti mempunyai suatu keinginan untuk mempengaruhi penerima atau komunikan, sehingga komunikasi ini dipandang sebagai upaya persuasi. Setiap upaya penyampaian pesan dianggap akan menghasilkan akibat, baik itu positif ataupun negatif. Namun, salah satu kekurangan dari model Lasswell ini adalah tidak digambarkannya unsur feedback atau umpan balik, sehingga proses komunikasi yang dijelaskan bersifat linear atau searah. Selanjutnya yaitu model komunikasi Aristoteles. Jadi model ini merupakan model komunikasi yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Disebut juga sebagai model komunikasi retorika. Model ini mempunyai 3 bagian dasar dari komunikasi. Yang pertama itu pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau listener. Jadi model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Pada model komunikasi Aristoteles, komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak
dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Model komunikasi Shannon and Weaver. Jadi model komunikasi ini membahas masalah dalam mengirim pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengandalkan sebuah sumber daya informasi yang menciptakan sebuah pesan dan mengirimkan pesan tersebut melalui suatu saluran kepada penerima, kemudian membuat hilang pesan tersebut. Dengan kata lain, model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Pemancar atau transmitter mengubah pesan menjadi sinyal sesuai dengan saluran yang dipakai. Selanjutnya yaitu model komunikasi Berlow. Model ini dikenal sebagai model komunikasi SMCR yang terdiri atas source, message, channel, and receiver. Komunikator dan komunikan perlu mempunyai keterampilan dalam menyandi dan membalikkan pesan, pengirim serta menerima pesan, sikap yang bagus antara mereka, pengetahuan yang cukup tentang topik, berada dalam situasi sosial yang sesuai, serta berada dalam budaya yang sama. Pesan mengandung gagasan yang jelas, mengandung elemen-elemen verbal maupun non-verbal yang saling sesuai, diperlakukan atau dikemas dengan baik, serta struktur efektif sebagai kode bermakna. Media membawa pesan fisik yang dapat diindra. Selanjutnya yaitu model komunikasi stimulus respon. Jadi model komunikasi stimulus respon atau SR adalah model komunikasi yang paling dasar. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi behavioristik. Model ini menggambarkan bahwa orang akan bereaksi atas suatu pesan yang diterimanya. Selanjutnya yaitu model komunikasi Newcomb. Jadi Newcomb melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi. Model ini dikenal juga sebagai model ABX atau model keseimbangan. Jadi model ini menggambarkan bahwa seseorang A mengirim informasi kepada orang lain B tentang suatu X. Model ini mengasumsikan bahwa orientasi A ke B atau ke X tergantung dari mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu model komunikasi Gardner. Jadi model ini merupakan perluasan dari model komunikasi milik Laswell. Model ini memang terlihat sedikit rumit jika kita tidak mengetahui gagasannya. Penggambaran sederhananya seperti ini. Ada peristiwa X yang dipersepsi oleh komunikator A. A lalu membuat pesan tentang peristiwa itu melalui media. Pesan tersebut kemudian diterima dan dipersepsi oleh halayak atau komunikan B. Akan tetapi perlu diingat bahwa bias dapat terjadi pada beberapa tahap. Misalnya pada pendengaran A, persepsi A, pada pesan yang dia buat, pada medianya, pada penginderaan B, dan pada persepsi B. Dengan bias di beberapa titik tersebut, maka persepsi B terhadap peristiwa X dapat jauh berbeda dengan fakta tentang peristiwa X yang sebenarnya. Jadi dapat kita pahami bahwa semakin panjang suatu rantai penyampaian peristiwa, semakin besar kemungkinan B salah persepsi terhadap fakta tentang X. Model komunikasi Devler. Jadi model komunikasi Devler ini juga dikenal sebagai model komunikasi massa. Model komunikasi ini merupakan pengembangan dari model komunikasi Shannon and Weaver dengan menyelipkan perangkat media massa dalam modelnya. Melalui modelnya, Shannon and Weaver juga menjelaskan peran salah satu unsur komunikasi yaitu noise atau gangguan dalam proses komunikasinya. Gangguan dapat timbul pada unsur pengirim, transmitter, saluran yang digunakan, pihak penerima, atau pada pengertian makna pesan. Namun, menurut Devler, adanya gangguan inilah yang menyebabkan proses komunikasi yang terjadi berjalan lebih dinamis. Selanjutnya yaitu model komunikasi Taps. Jadi model ini menggambarkan komunikasi mendasar, yaitu komunikasi dua orang.
Model ini sesuai dengan konsep komunikasi sebagai transaksi yang mengasumsikan kedua peserta komunikasi sebagai pengirim sekaligus sebagai penerima pesan. Pesan dalam model ini dapat berupa pesan verbal, non-verbal, disengaja, ataupun pesan yang tidak disengaja. Salurannya adalah alat indera terutama pendengaran, penglihatan, dan perabaan. Selanjutnya kita masuk pada model komunikasi yang dibukakan oleh Wesley and McLean. Jadi mereka mengasumsikan bahwa yang pertama yaitu yang mengawali komunikasi adalah peristiwa di sekitar komunikator. Kedua, komunikasi massa melibatkan komunikator antar pribadi. Dan yang ketiga, umpan balik berperan penting dalam komunikasi. Jadi model ini dipengaruhi oleh model Newcomb, model Laswell, dan juga model Shannon and Weaver. Mereka menambahkan jumlah peristiwa, gagasan, objek, dan orang yang tidak terbatas, yang kesemuanya merupakan objek orientasi yang menempatkan suatu peran C di antara A dan B dan menyediakan umpan balik. Selanjutnya yaitu model komunikasi yang dikemukakan oleh Gaudicant and Kim. Sebenarnya model komunikasi yang dikemukakan oleh kedua orang ini merupakan model komunikasi antar budaya, yakni komunikasi antara orang-orang yang berasal dari budaya yang berlainan. Model komunikasi ini pada dasarnya sesuai dengan komunikasi tatap muka, khususnya antara dua orang. Menurut Gaudicant and Kim, penyandian pesan dan penyandian balik pesan merupakan suatu proses interaktif yang dipengaruhi oleh filter-filter konseptual yang dikategorikan menjadi faktor-faktor budaya, sosio-budaya, psikobudaya, dan faktor lingkungan. Model komunikasi terakhir yang akan saya bahas yaitu model komunikasi yang dibukakan oleh Scrum. Dalam model ini, Scrum mengukakan bahwa komunikasi bersifat timbal balik atau sirkular. Masing-masing dari kedua peserta adalah pembentuk gagasan dan persepsi, sebagai interpretasi juga sebagai encoder dan decoder. Scrum juga menggunakan model lain dengan gagasan bahwa sekalipun pihak lain mempunyai pengalaman dan lingkungan sistem yang berbeda, mereka perlu menggunakan sistem pesan atau sistem lambang yang sama agar komunikator dan komunikan saling mengerti. Contoh yang akan saya berikan adalah model komunikasi transaksional. Proses komunikasi ini terjadi di dalam organisasi perpustakaan. Silahkan perhatikan video berikut ini. How are you doing today? Good. Thanks for asking. What may I do for you? I need help with something. What do you need help with? I am looking for a newspaper article. Have you looked in the periodicals? I didn't even think about that. I can show you where they are. That would be a lot of help. Follow me, please. Thank you so much. Dalam percakapan yang terjadi antara pemustaka dan pustakawan, dapat dilihat bahwasanya pembicara dan mendengar berbicara dan mendengar secara bergantian. Komunikasi berlangsung secara dua arah dan ada umpan balik dari penerima kepada sumber. Demikianlah pembahasan saya terkait materi tentang model-model komunikasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.